Halo teman-teman, semoga tetap semangat dan ceria. Makanan menjadi kebutuhan bagi semua makhluk hidup, khususnya bagi kita manusia. Makanan menjadi sumber daya tahan dan energi bagi kita. Bila gizi terpenuhi, makanan juga dapat meningkatkan kepandaian loh teman-teman. Namun terkadang kita tidak memperhatikan makanan yang kita konsumsi. Akibatnya, makanan juga bisa jadi sumber penyakit bagi tubuh kita. Bobo akan rangkum 5 hal seputar makanan yang penting untuk teman-teman ketahui. Pertama, ini 6 makanan yang berbahaya bila dipanaskan. Biasanya bila makanan tidak habis, kita cenderung akan menyimpannya dan menghangatkannya kembali. Namun ternyata tidak semua makanan dapat diperlakukan seperti itu teman-teman. 6 makanan ini justru akan sangat membahayakan bagi tubuh bila dipanaskan. 6 makanan yang tidak boleh dipanaskan lagi, bisa berbahaya untuk tubuh. Beberapa bulan ini kita lebih sering menghabiskan waktu di rumah, bahkan sekarang kita sudah libur sekolah. Tidak hanya anak-anak seperti kita, orang tua pun dianjurkan untuk bekerja di rumah. Hal ini mungkin membuat orang tua jadi lebih sering masak untuk keluarga. Saat orang tua masak makanan terlalu banyak, biasanya makanan itu akan disimpan, lalu dipanaskan untuk makan malam atau untuk esok hari. Tapi ternyata ada beberapa jenis makanan yang berbahaya kalau dipanaskan lagi loh. Yuk cari tahu makanan-makanan yang tidak boleh dipanaskan lagi. 1. Sayuran yang mengandung banyak nitrat. Nitrat adalah senyawa kimia yang banyak ditemukan dalam sayuran berdaun hijau. Senyawa ini merupakan campuran dari nitrogen dan oksigen. Sayuran yang mengandung banyak nitrat akan menghasilkan zat beracun saat dipanaskan lagi. Selain itu, zat besi yang ada di dalam sayur juga bisa menghasilkan radikal bebas pemicu kanker. Makanan yang mengandung banyak nitrat antara lain bayam, seledri, wortel, dan lobak. 2. Telur. Telur biasa diolah menjadi berbagai macam masakan, misalnya telur dadar, telur balado, dan lain-lain. Sama seperti bayam, telur juga tinggi nitrogen karena mengandung protein di dalamnya. Maka itu, hindari memanaskan telur karena bisa menghasilkan zat beracun. 3. Nasi. Nasi adalah makanan pokok sebagian besar orang Asia. Biasanya kita masak banyak nasi supaya bisa dimakan berkali-kali. Padahal menurut Badan Standar Makanan di Inggris, memanaskan nasi itu tidak sehat. Sebab nasi mengandung bakteri bernama Bacillus cereus yang bisa menghasilkan spora beracun. 4. Ayam. Sama seperti telur, ayam juga bisa diolah jadi berbagai masakan yang lezat. Tapi kita harus menghabiskan ayam saat makan. Ayam yang dipanaskan lagi bisa menghasilkan zat beracun karena ayam mengandung protein dan tinggi nitrogen. 5. Kentang. Kentang mengandung vitamin B6, vitamin C, dan kalium. Nutrisi ini memang bisa menyehatkan tubuh. Tapi kalau dipanaskan lagi, nutrisi ini justru bisa menghasilkan bakteri beracun. 6. Jamur. Setelah dimasak, jamur harus segera dimakan dan tidak boleh disimpan terlalu lama, apalagi dipanaskan ulang. Karena jamur mengandung banyak protein dan mineral yang bisa menyebabkan gangguan pencernaan kalau dipanaskan lagi. Selain itu, jamur yang dipanaskan ulang juga bisa menghasilkan racun yang mengandung nitrogen dan radikal bebas pemicu kanker. Kedua, makanan dan minuman yang tidak boleh dikonsumsi saat perut kosong. Tahukah teman-teman, tidak semua makanan atau minuman bisa langsung dikonsumsi saat perut kosong. Apa saja makanan itu ya? Cari tahu yuk. Makanan dan minuman yang tidak boleh dikonsumsi saat perut kosong. Perut kosong adalah kondisi di saat kita belum makan apapun dalam waktu beberapa jam. Kondisi perut kosong ini misalnya saat bangun tidur di pagi hari atau saat makan malam, tapi sebelumnya kita tidak makan di siang hari. Nah, ternyata ada beberapa makanan dan minuman yang sebaiknya tidak kita makan saat perut kosong. Sebab ada beberapa zat pada makanan dan minuman yang bisa menambah kadar asam dan mengakibatkan iritasi perut. Ini dia beberapa contoh makanan dan minuman yang harus kita hindari saat perut kosong. 1. Obat-obatan. Ada obat yang diminum setelah makan, ada juga yang diminum sebelum makan.
Tapi sebagian besar obat dianjurkan oleh dokter untuk diminum setelah makan. Obat bisa menambah keasaman di dalam lambung. Hal ini tentunya bisa berbahaya jika diminum sebelum makan. Kalau kita minum obat saat perut kosong, dinding perut bisa mengalami iritasi. 2. Minuman bersoda. Jika kita minum soda saat perut kosong, asam pada soda bisa bercampur dengan asam lambung di perut. Hal ini bisa menimbulkan mual dan iritasi dalam usus. Maka itu kita tidak disarankan minum minuman bersoda. 3. Kopi atau teh. Minum kopi atau teh biasanya dilakukan oleh orang dewasa. Banyak orang dewasa yang minum kopi atau teh di pagi hari. Sayangnya, kebiasaan itu bisa menyebabkan stres dan hormon menjadi tidak seimbang. 4. Makanan pedas. Siapa yang suka makan nasi untuk sarapan? Pastikan menu sarapan itu tidak ada makanan pedasnya ya. Makanan pedas bisa menyebabkan mah kambuh dan sakit perut. 5. Buah tomat. Makan buah segar seperti tomat untuk sarapan kelihatannya sehat, tapi kita harus hati-hati memilih buah ya. Kalau kita makan tomat saat perut kosong, asam pada tomat akan bereaksi dengan asam pencernaan di perut sehingga perut bisa iritasi. 6. Buah pisang. Pisang juga jadi salah satu buah yang harus dihindari saat perut kosong. Menurut para ahli, kadar magnesium akan meningkat secara drastis kalau kita makan pisang saat perut kosong. Ketiga, makanan yang bisa buat kenyang lebih lama. Apakah teman-teman termasuk orang yang mudah lapar? Nah, mungkin kamu harus coba untuk konsumsi makanan-makanan ini supaya rasa kenyang lebih tahan lama. 4 makanan yang bisa buat kenyang lebih lama. Makanan adalah kebutuhan utama bagi kehidupan semua makhluk hidup, termasuk manusia. Kita disarankan untuk makan 3 kali sehari untuk memenuhi asupan nutrisi pada tubuh, yaitu sarapan, makan siang, dan makan malam. Tapi kadang rasa lapar datang di luar ketiga waktu itu, sehingga kita makan camilan. Sayangnya beberapa camilan tidak sehat untuk tubuh kita. Kalau kebiasaan ini sering dilakukan, bisa jadi kita mengalami dampak buruk, seperti kenaikan berat badan sampai obesitas. Supaya tidak mudah lapar, kita bisa makan 4 makanan yang bisa buat kenyang lebih lama. Yuk cari tahu. 1. Makan sup. Menurut penelitian, orang yang makan sup dengan kuah kaldu saat makan siang bisa kenyang lebih lama. Sup dengan kuah kaldu punya kalori 20% lebih rendah dan punya kandungan gizi yang besar. Karena itu, setelah makan sup, kita akan merasa kenyang lebih lama sehingga menghindari makan camilan. Usahakan untuk makan sup yang kaya protein, seperti sup kacang merah, kacang tanah, daging, ayam, dan ikan. 2. Telur. Telur bisa membuat perut kita kenyang sampai waktu makan berikutnya, karena telur mengandung banyak protein. Para ahli juga mengatakan bahwa orang yang makan telur akan mengonsumsi kalori dengan jumlah yang sedikit. 3. Ayam dan ikan. Supaya tidak cepat lapar, kita juga bisa makan makanan yang mengandung protein rendah lemak. Protein rendah lemak ini bisa ditemukan pada daging ayam dan ikan, terutama tuna dan sarden. Selain tidak menambah berat badan, daging ayam dan ikan kaya akan protein dan akan membuat kita lebih kenyang. Oh iya, usahakan untuk makan ikan atau ayam yang diolah bukan dengan cara digoreng ya. 4. Gado-gado. Gado-gado adalah salah satu makanan tradisional Indonesia. Gado-gado terbuat dari berbagai macam sayuran yang dilengkapi dengan bumbu kacang. Karena itulah gado-gado menjadi salah satu makanan yang menyehatkan karena mengandung banyak serat, vitamin, dan mineral. Kandungan nutrisi ini bisa memenuhi kebutuhan gizi. Saat nutrisi tercukupi, kita akan kenyang lebih lama dan menghindari cemilan. Keempat, 5 makanan yang bisa bikin kamu pintar. Siapa yang ingin jadi anak yang pintar? Pasti kita semua mau ya. Nah, selain giat belajar,
Bobo punya tips makanan yang bisa bikin kamu jadi makin pintar. Makanan bisa memengaruhi fungsi dan kinerja otak kita, kids. Maka dari itu, kita nggak boleh sembarangan mengonsumsi makanan. Hal ini karena ada makanan yang bisa membuat otak kita bekerja lambat dan ada juga yang sebaliknya. Yaps, ada beberapa makanan yang bisa membuat otak kita bekerja maksimal dan bisa membuat kita lebih pintar loh. Bukan cuma itu, ternyata makanan-makanan yang bisa menutrisi otak ini juga mudah ditemukan. Tentu saja, otak yang encer dan kepintaran adalah idaman kita semua. Nah, maka dari itu, jangan lupa untuk mengonsumsi beberapa jenis makanan ini ya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Alpukat. Alpukat mengandung lemak yang baik dan enggak membuat kita jadi gemuk. Sebab lemak yang terkandung dalam alpukat termasuk monosaturate fat. Ini adalah jenis lemak yang paling baik untuk melancarkan peredaran darah dalam tubuh. Kalau peredaran darah lancar, maka asupan oksigen ke otak juga nggak akan macet. Jadi, kita lebih gampang konsentrasi, kids. Oatmeal. Gak beda jauh dengan alpukat, oatmeal juga berguna untuk melancarkan peredaran darah. Selain itu, oatmeal juga bisa membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah loh. Oatmeal bisa dijadikan menu sarapan maupun cemilan. Nah, agar nggak bosan, campurkan juga oatmeal yang udah siap disantap dengan buah-buah kering seperti kismis ya. Semua jenis berry. Walaupun kecil, tapi buah seperti stroberi dan blueberry punya banyak manfaat. Dengan kandungan polifenol yang tinggi, kelompok buah beri bisa mencegah kepikunan loh. Gak cuma itu, tingginya kandungan vitamin C yang ada juga membuat kita terlindung dari radikal bebas yang membahayakan tubuh. Salmon. Lemak omega 3 yang ada di dalam salmon memang terkenal baik untuk otak dan menambah kecerdasan kids. Selain meningkatkan kapasitas memori, omega 3 juga berfungsi untuk meningkatkan mood dan mengurangi kecenderungan seseorang depresi, gelisah, atau malah justru hiperaktif. Dark chocolate. Kids, apakah kamu termasuk orang yang menyukai coklat? Kalau iya, kamu harus hati-hati ya. Hal ini ternyata nggak semua coklat baik untuk otak loh. Sayangnya, cuma dark coklat atau coklat hitam saja yang punya kandungan antioksidan tinggi. Di antara semua saudaranya, coklat hitam juga punya kandungan kafein yang pas sehingga bisa membuat kita lebih fokus. Kalau terlalu banyak kafein, justru bisa mengurangi kemampuan otak untuk bekerja maksimal loh. Nah kids, itu dia beberapa jenis makanan yang membuat kita jadi lebih pintar. Apa makanan favorit kamu nih? 5. Ingin panjang umur? Ini 5 makanan yang bisa bikin panjang umur. Selain makanan bisa bikin kita pintar, ternyata makanan juga bisa bikin umur kita makin panjang loh. Apa saja ya makanan itu? Kids, setiap makanan yang kita konsumsi akan memengaruhi kualitas hidup kita, kids. Hal ini karena apa yang kita makan bisa berdampak pada kesehatan. Itu sebabnya kita nggak boleh asal dan harus selalu memperhatikan makanan apa saja yang kita konsumsi. Kalau terlalu banyak konsumsi makanan junk food dan gak sehat, tentunya kesehatan akan terancam. Namun sebaliknya, kalau kita mengonsumsi makanan sehat, kesehatan juga akan baik dan kualitas hidup meningkat. Bahkan, ada jenis makanan yang bisa menambah panjang umur loh. Penasaran? Kita cari tahu yuk. Kacang tanah. Penelitian menunjukkan kalau kacang-kacangan ternyata bermanfaat baik bagi tubuh. Studi yang dilakukan di New England of Medicine menemukan kalau orang yang setiap hari mengonsumsi sekurang-kurangnya 1 ons kacang-kacangan seperti almond, mete, macadamia, dan kenari memiliki resiko 20% lebih rendah terkena penyakit kanker, jantung, dan masalah pernafasan. Bahkan, mereka yang mengonsumsi kacang 2-4 kali seminggu punya kesempatan 13% lebih tinggi untuk berumur panjang. Kacang-kacangan mengandung banyak lemak nggak jenuh.
yang bisa menurunkan kolesterol jahat dalam tubuh. Selain itu, penelitian juga menunjukkan kalau antioksidan dalam kacang bisa melenturkan pembuluh darah yang membeku penyebab penyakit jantung dan berfungsi meningkatkan insulin dalam tubuh. Ikan punya asam lemak omega 3 yang dipercaya mampu memerangi peradangan dan bisa melindungi jantung hingga otak. Beberapa penelitian sudah menunjukkan kalau orang yang mengonsumsi ikan 2 porsi per minggu bisa menurunkan 33 resiko kematian akibat serangan jantung mendadak loh. Gandum. Meskipun karbohidrat dikenal punya efek buruk bagi kesehatan, tapi ternyata penelitian menunjukkan kalau gandum utuh bukan merupakan karbohidrat olahan seperti roti dan nasi putih. Dengan demikian, gandum utuh bermanfaat untuk mengurangi resiko kanker, diabetes tipe 2, penyakit jantung, obesitas, sampai gangguan pernafasan. Studi menemukan kalau orang yang mengonsumsi 7 porsi gandum utuh per hari jauh lebih kecil kemungkinan mengalami berbagai penyakit. Bahkan, cuma dengan mengonsumsi 1-2 porsi gandum utuh sehari juga punya manfaat yang sama loh kids. Cabai. Mungkin belum banyak yang tahu kalau cabai ternyata baik untuk kesehatan jantung. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal PLOS ONE menemukan kalau orang yang mengonsumsi cabai merah secara teratur punya resiko 13% lebih rendah untuk meninggal dibandingkan dengan orang yang nggak mengonsumsi sayuran berasa pedas ini. Zat berwarna merah yang bernama capsaicin berfungsi membantu meningkatkan aliran darah, meningkatkan metabolisme, dan melindungi bakteri yang menyebabkan peradangan. Selain itu, zat ini juga bisa mencegah tubuh terkena berbagai penyakit akibat peradangan, seperti penyakit jantung, rematik, radang usus, diabetes tipe 2, sampai kanker. Nggak cuma cabai merah, tapi cabai hijau, rawit, jalapeno, dan paprika juga punya zat capsaicin di dalamnya. Coklat ternyata baik banget untuk dikonsumsi agar umur lebih panjang loh. Sebuah penelitian yang dilakukan pada hampir 21.000 orang dewasa dan diterbitkan dalam Journal of Heart menemukan tentang hal ini. Mereka yang memakan banyak coklat sebanyak setengah sampai 13 ons per hari punya resiko 25% lebih rendah terkena penyakit jantung dan 23% lebih rendah berisiko mengalami penyakit stroke. Kandungan flavonoid dalam coklat bisa meningkatkan fungsi pembuluh darah, sehingga bisa menurunkan tekanan darah dan pembekuan dalam darah. Coklat hitam atau dark chocolate punya lebih banyak flavonoid dan mengandung lebih sedikit gula daripada coklat olahan yang sudah dicampur dengan susu. Nah, teman-teman, makanan ternyata bisa memberikan dampak yang besar bagi tubuh kita. Jadi, sangat penting untuk memperhatikan makanan yang kita makan, supaya hasilnya juga baik ya. Makan makanan yang bergizi dan seimbang. Jangan lupa baca majalah Bobo yang terbit setiap Kamis dan kunjungi juga bobo.id. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Majalah Bobo agar kamu tidak ketinggalan video menarik setiap harinya. Sampai jumpa lagi ya. Dadah! Jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, komen, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!